Dan alasan mengapa Sultan Agung itu mengkombinasikan antara tahun Jawa dengan tahun Saka atau tahun Hijriah dengan tahun Hindu itu adalah agar upacara yang berlangsung itu sesuai dengan yang ada di keraton. Ya, kalau dulu itu keraton menggelar acara, sana acaranya juga lain. Nah, dengan adanya tahun Jawa ini, ya, jadi begitu keraton mengadakan acara, rakyat mesti ikut. Dan dari situlah siar agama Islam berlangsung, melihat ini kok budayanya keren sekali gitu, seperti itu kan. Orang Jawa kan suka dengan hal-hal kebudayaan, akhirnya banyaklah orang-orang yang masuk Islam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamuji syukur kunjuk Sang Maha Agung awet kanugrahan rahayu sagung dumadi. Oke, hari ini tepat 1 Suro atau 1 Muharram. 1 Suronya bertepatan tahun Del tahun 1959. Untuk tahun Hijriahnya tahun 1447 Hijriah. Hijriah. Oke. Dan ada keistimewaan apa hari ini? Ya, karena kita mau membongkar apa yang telah kita beli di Shopee. Di Shopee ini ya, kita kemarin baru aja membeli yang namanya kalender Jawa. Kalian kan taunya pasti kalender Masehi 2 kan, yang kayak gini. Tapi ternyata sebagai orang Jawa kita juga memiliki kalender tersendiri. Itulah uniknya orang Indonesia ya. Bahkan kalender pun punya sendiri loh kita ya. Namanya kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan karena diciptakan oleh Sultan Agung. Dan ini kita mau unboxingnya. Nah, ini diciptakan oleh Sultan Agung tahun 1633 atau bertepatan dengan tahun Jawa yaitu tahun 1555. Nah, sebenarnya Sultan Agung itu membuat kalender Jawa agar orang Jawa itu lebih mengenal ajaran Islam. Salah satu cara untuk berdakwah. Namun beliau juga tidak mau menghapuskan kalender yang sudah ada saat itu, yaitu kalender Saka dari India, dari Hindu kayak gitu ya. Maka dari itu kalendernya itu digabung jadi 2, ada akulturasi baik dari sisi Hindunya masih dipakai, sisi Islamnya itu juga dipakai. Kalau nama bulan-bulannya tetap sama Mas ya? Iya. Untuk tahun Sakanya itu masih menggunakan tahun perhitung, maksudnya tahunnya itu dilanjutkan ya. Jadi dari tahun 1555 Saka itu. Kemudian untuk perhitungannya itu menggunakan sistem lunar atau penanggalan menurut bulan seperti Islam, yaitu nama wulan atau sasinya itu ada Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Akhir, Jumadil Awal dulu. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Longkang atau Selo atau Apit, kemudian Besar. Sedangkan kalau di dalam kalender Islam itu namanya adalah hampir sama semua sih, cuma kalau di surah diganti dengan Muharram. Tapi sebenarnya sama aja karena di dalam Islam tersendiri itu juga ada yang namanya hari Asyura tepat pada tanggal 10 Muharram. Safar sama ya kan, Maulud itu sama. Kalau di dalam Islam itu Rabiul Awal, sedangkan Rabiul Akhirnya dinamakan Ba'da Mulud. Jumadil Akhir, Jumadil Awal sama, Rejab sama, Ruwah. Nah, Sya'ban itu diganti dengan Ruwah. Kalau kalian pengen tahu ya kenapa bulan Sya'ban itu dinamakan dengan bulan Ruwah, sebenarnya aku sudah pernah bahas nih. Nanti ditaruh Mas ya linknya ya. Okay. Kalau kalian pengen tahu ini kenapa bulan Sya'ban itu dinamakan bulan Ruwah. Pokoknya ada hubungannya dengan horor deh pokoknya ya, nonton. Nah, kalau Ramadan poso, Sawal tetap sama Sawal, sedangkan Dzulqa'dah itu diganti dengan Selo, sedangkan Dzulhijjahnya yang kemarin baru kita lewati adalah bulan besar, sasi besar. Jadi mirip-mirip ya kayak gitu. Dan yang membedakan ada lagi nih yang membedakan kalender Hijriah sama kalender Islam. Kalau di kalender Islam cukup ada 12 bulan dan 7 hari ya kan. Tetapi kalau di kalender Jawa itu masih dimasukkan unsur Hindunya, yaitu selain mengenal 7 hari kita juga mengenal hari Saparan, yaitu yang 5 itu sebutannya Poncoworo, 5 hari, kemudian ditambahkan dengan Saptoworo atau 7 hari. Dan waktu itu masih zaman Jawa kuno itu Paing, Pon, Kliwon, Wagi, Legi, Wage itu namanya masih Manis, Jenar, Palguno, Cemengan, Kasih. Kemudian untuk 7 harinya itu ada Radityo, Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, Tumpak atau Sanesworo. Itu ibaratnya kayak bahasa hari-hari pada zaman Jawa kuno, Jawa kuno, Jawa Kawi. Namun sekarang 7 hari ya kita kenal sebagai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Nah, sedangkan yang 5 harinya itu di sini yang Saptoworo ini masih ditulis 2 bahasa ya, bahasa Jawa Baru sama
bahasa Jawa baru sama bahasa Jawa kuno. Jadi biar tahu. Lanjut. Nah, di sini tahun Dal ini adalah tahun yang istimewa karena kenapa? Karena di dalam kalender Jawa itu unik sekali guys. Jadi ada yang namanya pengulangan tahun setiap 8 tahun sekali. Maka dari Sistem itu windu. Kita mengenal yang namanya sistem windu 8 tahun sekali. 1 sampai 8 itu setiap tahunnya memiliki nama yang berbeda-beda. Mulai dari yang pertama yaitu Alif, Ehe, Jim awal, Jim awal, J, Dal, B, Wawu dan juga Jim akhir. Jim akhir. Dan sekarang kita sedang memasuki tahun yang namanya tahun Dal. Kenapa istimewa? Karena dalam tahun Dal ini kalau dihitung mundur itu bertepatan dengan tahun kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, dan untuk memeriahkan keistimewaan tahun Dal ini di keraton itu yang biasanya hanya mengeluarkan 5 gunungan, pada tahun Dal tambah 1 gunungan lagi, yaitu ada gunungan Kakung, Setri, Darat, Gepak, Pawuan. Nah di tahun Dal itu ada 1 lagi namanya Gunungan Bromo. Itu gunungan yang ada kayu gaharu di dalamnya dibakar kemudian kebul-kebul. Jadi si ciki kebul sing enek zat kimiane kalah sama gunungan ini. Pernah makan ciki kebul belum? Nek aku urung. belum. Tahu aja enggak ya? Nah, lo enggak tahu malah. Nah, ini ada windunya Windu Sancoyo. Ya kalau nama tahun ada 8 itu, kalau nama windu itu ada 4. Yang pertama itu Adi, Kuntoro, Sengoro sama Sancoyo. Ya, jadi nanti setelah Sancoyonya ini habis di tahun Jimakir, nanti masuk windu yang baru namanya Adi. Jadi seperti yang berulang terus kayak gitu. Dan karena sistem uniknya ini ada windu sama tahun itu, maka di tahun Jawa itu ada 2 sistem. Kalau di kalender umum kan ada apa jenenge? Kabisat. Nah, kabisat sama bukan non kabisat. Nah, kalau di Jawa itu ada Asapon sama Abugi. Kalau Asapon itu singkatan Alif Selasa Pon. Jadi di tahun Alif itu 1 suronya bertepatan Selasa Pon. Kemudian sistem yang kedua namanya Abugi, Alif Rebo Wage. Jadi kalau di tahun Alif sistem Abugi itu 1 suronya pasti Rebo Wage. Iya, Rebo Wage. Dan sekarang ini sudah masuk di sistem Asapon. Jadi pada 1 suronya ini, 1 suronya pada tahun Dal yaitu Jumat Kliwon kemarin, dan sekarang Dal Tugi, Dal Setu Legi. Kita belajar dikit-dikit ya, nggak boleh sampai pusing loh, biar kita kenal yang namanya prodi kita sendiri ini. Nah kalau kalian pengen tahu ini ada kayak gini guys. Ada tulisan Jawanya. Ayo siapa di antara kalian yang mungkin belum tahu aksara Jawa, belum bisa baca aksara Jawa, parah sih kalau kalian nggak bisa. Kayak ini huruf kita juga kayak gitu. Nah kemudian untuk sistem penanggalannya di sini yang paling besar ini adalah kalender Jawa. Kemudian yang huruf kecil ini adalah kalender Masehi. Bulannya Juni sama Juli. Jadi kalender ini habis nanti di bulan Juni. Kemudian bulan Juni ya kita beli lagi. Ini harganya murah, 35.000. Ya sama kok, nggak beda jauh dengan kalender yang kalian punya lah. Nah biasanya kan kalau di kalender Masehi yang gede ini Masehi ya kan, tapi yang kecil barulah kalender Hijriah atau kalender Jawanya. Tapi di sini dibalik ya. Jadi yang gede ini adalah kalender Jawanya atau kalender Hijriahnya, sedangkan yang kecil ini Masehinya kebalik. Nah, harusnya ini nih yang kita terapkan di negara kita. Kita punya sendiri, nggak ya, Masehi punya itu. kalender sendiri. Malah kan dino minggu nih diganti karo Londo, akhirnya pakai kalender Masehi. Dan beruntungnya di Indonesia itu ada 4 kerajaan yang masih memakai kalender seperti ini. Jadi abdi dalem yang daftar di situ nanti akan dapat kalender seperti ini ya. Yang dikeluarkan oleh Keraton Jogja, Surakarta, Pakualam sama Mangku Negaran. Kalau ini beli di umum. Ini penulisnya ini. Yang menyusun kalender ini dia adalah seorang tumenggung dari Keraton Surakarta. Namanya siapa itu? S. Mardiwijoyo. Iya. Mardiwiyoto. Tumenggung Mardiwiyoto. Nah, uniknya lagi selain keunikan tahun Dal tadi, ini adalah gambarnya ini. Tokohnya siapa ini? Di gambar tokoh di? Yuk, kenal nggak itu? Itu siapa itu? Ya Allah, Bagong. Bukan, ini adalah adiknya Bambang Sumantri, namanya Sukosrono. Oh, Sukosrono. Sukosrono itu terlahir dalam wujud buto bajang atau buto kerdil.
Jadi bagi kalian yang nggak tahu, bajang itu kayak gini ya. Ada anak yang dilahirkan terus kemudian meninggal dunia. Itu namanya bajang atau anak terakan. Orang yang keguguran itu loh. Lah itu di dalam jin disebutnya bajang. Itu bajang. Di dalam Jawa itu. Oh, nah di pewayangan beda. Oh beda. Ya. Saya kira sama. Nah, di pewayangan itu kan tokoh-tokohnya kan ada dewa, kemudian rojo, satrio, punakawan, buto, kewan. Lah buto itu juga ada dua macam, buto biasa yang raksasa itu sama buto bajang, buto yang kerdil. Nah, di pewayangan itu ada dua buto yang berwatak baik. Yang pertama yaitu namanya dulure Gatotkaca sapa ke jenenge? Sik lali. Gak tak selesai. Ya, satunya itu adalah Kala Bendono dari kerajaan Pringgondani. Kemudian yang ketiga ini, ya ini di kisah zaman Maespati. Ya, kemudian setelah itu lanjut ke zaman Ramayana. Di zaman Mahabharata ada Kala Bendono. Ini kata-katanya juga luar biasa loh. Nah, ini najan rupaku elek, wujudku buta, tapi kelakuanku ya gak oleh elek. Nek kelakuane elek, nek wonge elek kok kelakuane elek, iku jelas gak pantes urip istilahnya. Tapi nek wong bagus kok kelakuannya ya elek, wah iku pambegane sak ngisore delamaan jarine Ya. si buta bajang, si Sukasrana. Dan Sukasrana itu artinya adalah suka membantu. Ya, karena Sukrasana inilah yang membuat kakaknya Sumantri itu sukses menjadi Patih Suwondo di Maespati, mengabdi kepada rajanya yaitu siapa? Harjuna Sosrobahu. Iya, Harjuna Sosrobahu. Akhir kalendernya tanggal 16 Juni. Itu saja ya untuk hari ini. Oke. Panjang. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk membeli kalender seperti ini agar kebudayaan Islam dan keluhuran Jawa tetap terjaga. Kalau kalian pengen tahu di mana belinya, di sini nih, ada di Shopee dan harganya juga lumayan murah. Sekitar berapa Mas? Tahun kemarin itu 50.000, sekarang turun jadi 35. Nah tuh udah ada bonusnya juga. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.